Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa awal pelajaran. Berdoa mulai. Oke, setelah berdoa, maka saya akan mengecek keadaan kalian masing-masing. Saya absen. Yang pertama, Ahmad Askar Rahigi, Ahmad Sagi Zaid, Abdul Rahman, Muhammad Ali Firmansyah, Muhammad Ilham Ain Nijam, Furin Ain, Nika Putri Silviani, Helia, Wafid, Nadia, Adinda, Sofi, Seviandi, Sulistiawati, Nani Roshida, Alimah Sa'diyah, Syahir Zalif, Sa'idatul Umamah, Sinta Febrianti, Jazilatul Salsabil Firdausiyah, Muhammad Mubarak, Sakit, Umi, oh sakit. Baiklah, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya pribadi sangat yakin kalau kalian akan paham yang ingin saya sampaikan hari ini. Sebelum itu, sebelum masuk ke bab itu, saya ingin mengetes kalian lagu anak kecil atau mungkin lagu pramuka dulu. Semuanya siap deh? Siap ya? Siap. Ketika saya tanya kalian jawab sambil nyanyi. Oke, yang pertama, sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Sholat. Ketiga bayar zakat. Keempatnya puasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Bus. Jadi rukun Islam ada 5. yang ingin saya bahas hari ini yaitu poin 5. Rukun Islam yang kelima yaitu apa? Haji. Oke, haji. Oke, pembelajaran hari ini mengenai bab haji, kompetensi dasarnya yaitu menguji implementasi ketentuan haji. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi haji, syarat haji dan rukun haji. Yang kedua, siswa mampu menentukan syarat dan rukun haji. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan wajib haji dan sunnah haji. Yang terakhir yaitu siswa mampu mempresentasikan ketentuan ibadah haji. Siapa yang pernah haji? Neng Mimpi, adakah yang berangan-angan haji? Semuanya pasti menginginkan haji. Itu harapan. Dan jangan lupa, apa sih haji itu? Sebelum kita bahas, harus tahu definisi haji secara bahasa itu bagaimana, secara istilah itu bagaimana, harus kita pahami dulu. Yang pertama, haji yaitu secara bahasa dari kata bahasa Arab hajja. Hajja itu menyengaja berziarah. Kalau istilah ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi tempat tertentu pada bulan tertentu dengan amalan-amalan tertentu. Apa tadi ibadah haji? Mengunjungi tempat tertentu Pada bulan tertentu dengan amalan-amalan tertentu. Kalimat tertentu yang kita bahas hari ini nanti kalian perbukan. Karena apa? Harus tahu tertentunya itu apa. Baiklah, tadi sudah membahas mengenai definisi daripada haji. Lah, kalau sudah tahu definisi haji seperti itu,
Pertanyaan saya, apakah semua orang Islam itu wajib haji? Apa tidak? Jadi semua orang Islam itu wajib melakukan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Pertanyaannya, mampu apa enggak? Kalau mampu berarti dia wajib haji. Kalau tidak mampu, oke. Setelah mengetahui sekarang apa sih yang apa yang melandasi haji itu wajib, sebagaimana dalam ayat Al-Quran diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semua itu saya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah ayat Quran yang melandasi haji itu wajib. Maksudnya dia mampu. Setelah mengetahui pengertian atau definisi dan dalil yang mewajibkannya, sekarang yang kedua yaitu mengenai syarat. Syarat wajib haji. Apa sih syarat haji itu? Jelas, mesti orang Islam. Nanti kalian jabarkan sendiri, Islam apakah non muslim wajib? Apakah setengah muslim wajib? Apakah orang kafir wajib? Silakan nanti diskusikan. Yang kedua, yaitu balik. Balik itu dewasa. Akan muncul banyak pertanyaan. Bisa jadi, Pak, ini cak cilik atau anak kecil berangkat haji, itu bagaimana? Diskusikan. Yang ketiga, syarat haji yaitu berakal sehat. Orang gila boleh apa enggak? Dia punya akal loh ya. Oke, terus yang keempat, merdeka apakah identik merdeka begitu? Apa yang kalian ketahui tentang merdeka itu? Indonesia sekarang yang sudah merdeka beberapa puluh tahun itu, apakah masih ada budak? Di Indonesia pernah ada budak enggak? Tidak tahu. Kira-kira sekarang masih ada budak? Selanjutnya, setelah mengetahui syarat daripada haji yaitu rukun. Ternyata dalam haji juga ada rukun haji. Rukun haji itu ada berapa? Yang pertama apa? Ihram itu apa? Ihram itu apa? Memakai baju putih. Maaf, memakai baju putih. Ada ikatnya di atas? Apa yang sudah ihram? Begitu. Harus pakai ihram itulah. Tidak identik seperti itu semuanya. Nah, kalau kamu tahu ihram itu semuanya putih-putih, kalau ada orang yang memakai selain putih boleh apa enggak? Lihat. Oke, selanjutnya rukun haji, yaitu yang kedua wukuf. Wukuf di wukuf, arti kata wukuf itu wakfun, berhenti, tengok. Segala aktivitas kalian itu berhenti. Kenapa harus berhenti? Cukup. Ingat sama Allah, perbanyak zikir plus doa. Tujuan daripada wukuf. Rukun yang ketiga apa? Yaitu tawaf. Tawaf sebagaimana kalian ketahui, tawaf itu mengelilingi menara boleh nggak kalau saya mengelilingi menara Blok M? Boleh. Berarti kira-kira nanti saya berakal apa enggak itu? Jadi harus mengelilingi Ka'bah sebanyak 10 kali. 10 apa 5? Ternyata mengelilingi Ka'bah atau disebut tawaf itu sebanyak 7 kali. Terus yang keempat, sa'i. Sa'i yang dimaksud sa'i itu adalah berlari
dipotong semuanya boleh? Cawe ke sampai botak itu boleh? Boleh sekali. Minimal berapa? 3. Dan terakhir dari rukun haji yaitu mulai dari rom, rukuk, rawah, sa'i, ta'alul, dan terakhir. Setelah mengetahui rukun daripada haji, saya mau tanya, definisi haji itu apa? Maaf, definisi daripada rukun haji itu apa? Kan ada rukun, ada wajib. Sebelum kita melangkah ke wajib, harus tahu definisi daripada rukun haji adalah apa? Yaitu, ya betul, rukun atau amalan dalam ibadah haji yang harus dilakukan semuanya, tidak boleh terkecuali. Kalau ada satu saja yang tidak dikerjakan dari rukun haji, maka hajinya sah. Maka hajinya tidak sah. Kalau saya katakan sah berarti salah dan harus mengulang tahun depan. Itu adalah rukun haji. Nah, sekarang setelah paham betul mengenai rukun haji, yaitu wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot. Mikot sendiri ada pembahasannya. Sebagaimana kita ketahui, mikot itu ada mikot ada yang pertama mikot. Kedua mikot. Zamani sesuai dengan bahasanya zaman yaitu masa. Ada waktunya. Sebagaimana di awal tadi, definisi daripada haji yaitu pada waktu tertentu. Yang makani apa artinya makani? Tempat. Identik dengan kata tempat. Otomatis kalau haji mengkhususkan tempat tertentu, yaitu tertentunya di mana? Apakah boleh di Jakarta kita haji? Tidak boleh. Apakah boleh di Troso? Tidak. Makan itu tempat tertentu. Jadi ada dua, mikot zamani sama mikot. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu jumrah akobah. Mabit dulu, yang kedua mabit di Muzdalifah. Yang ketiga jumrah akobah, melempar jumrah akobah. Yang keempat mabit di Mina. Yang kelima melempar 3 jumrah. Yang keenam tawaf wada. Yang ketujuh meninggalkan larangan haji. Sebelum melangkah ke selanjutnya, wajib haji lain dengan rukun haji. Kalau wajib haji, kira-kira kalau ditinggalkan satu saja amalannya, apakah harus mengulang tahun depan hajinya? Tapi cukup mengganti apa? Atau denda. Pembahasan utama denda ada di bab selanjutnya. Oke, sekarang yang terakhir sunnah. Sunnah haji apa? Yang pertama sunnahnya mandi. Nah, ihram ya disunahkan mandi. Masa kamu mau bertemu sama Allah tidak mau mandi, tapi kalau ketemu seseorang yang spesial kok mandi? Kan kebalik ya. Maka disunahkan mandi. Yang kedua membaca talbiyah. Ada yang tahu bacaan talbiyah bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang tahu tulisannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan hanya milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Itu adalah lafal. Kembali lagi bahwa sunnah haji yang ketiga tawaf qudum. Sama halnya ketika kita berangkat ke masjid, disuruh atau disunahkan sholat tahiyatul masjid. Sama ketika datang ke Ka'bah kita disunahkan tawaf qudum, tawaf selamat. Sama, hitungannya sama, 7 kali utara. Oke, yang keempat sholat sunnah
2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat. Yang kelima melaksanakan haji ifrad. Melaksanakan haji ifrad. Yang keenam bisa jadi lain-lain. Baiklah, setelah memaparkan beberapa materi sedikit, saya hari ini akan memakai metode kooperatif jigsaw. Maka sebelum mempraktekannya, sebelum kembali ke diskusinya, saya akan membagi beberapa kelompok, yaitu terdiri kelompok asal, yang kedua yaitu kelompok ahli atau expert. Kelompok 1 terdiri dari Ahmad Zaki Zaid, yang kedua Hilya, yang ketiga Taufik, yang keempat Sofi, yang kelima Sevi. Kelompok 2 terdiri dari Abdul Rahman, terus Nadia Rohadatul Aish, diikuti Adinda, terus Sulistiowati, Halimah Az-Zahdia. Kelompok 3 itu Ahmad Azka Berhakiki beserta Nani Roshida dan juga Jazilatul Salsabil Firdausa. Yang keempat kelompok 4 yaitu Muhammad Ali Firmansyah, Muhammad Ilham Ainijam, terus Said Salif, Saidatul Umar, sama Sinta Febrianti. Setelah ini akan saya tunjuk kelompok expertnya atau ahlinya maju ke depan membawa kursi untuk saya bagi subbab yang harus dibahas. Kelompok 1 itu yang menjadi ahlinya yaitu Sofi, silakan maju ke bawah. Yang kedua kelompok 2 yaitu Adinda, silakan bawa kursinya ke depan. Kelompok 3 yaitu Horin Aib. Kelompok terakhir 4 Alif, silakan bawa ke depan. Yang lain silakan menuju kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4. Silakan. Yang expert yang saya pilih silakan menuju ke depan bawa kursinya. Bawa. Silakan. Boleh berada-ada mejanya digeser, mejanya dari kunci, terus kursinya mejanya pendeknya 1 boleh. Oke, setelah ke kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya kan? Ini yang di depan akan saya bagi subbab yang harus dibahas. Nanti baru kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 kamu dibahas tentang definisi sama dasar hukum. 2 syarat, 3 hadis rukun, yang kelompok 4 sunnah, sama wajib haji. Wajib haji sama sunnah.
disampaikan Pak Guru tadi, definisi haji adalah menyengaja atau mengunjungi tempat-tempat tertentu. Apa ini sih yang dimaksud dalam tempat-tempat tertentu? Yang dimaksud tempat-tempat tertentu yaitu Ka'bah, Makkah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selanjutnya adalah untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Amalan-amalan tertentu apa sih? Ya mungkin amalannya makan. Yang sih, Mbak. Salah ya. Yang dimaksud amalan-amalan tertentu itu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan lain-lain. Selanjutnya pada waktu tertentu. Apa itu waktu tertentu, Ben? Yang dimaksud waktu-waktu tertentu itu bulan-bulan haji seperti Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tadi kan udah diterangin sama Pak Asad, syarat wajib haji itu kan ada 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berapal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu atau puasa. Kalau misalnya ada seorang muslim dihajikan oleh non-muslim tersebut sah apa tidak? Menurut pendapat ulama, kalau uangnya itu dari non-muslim terus diberikan kepada yang muslim itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kayak gini, kalau ada karyawan yang dihajikan majikannya, tapi majikannya itu non-muslim, itu baru diharamkan. Terus kalau ada orang non-muslim ingin haji itu gimana? Ya tidak sah, kan syarat wajib haji itu kan harus beragama muslim, beragama Islam. Kalau bagaimana hukumnya anak itu yang berhaji? Tidak sah. Kayaknya. Betul ya, Ben? Sah sih, tapi kan kalau dia melakukan seluruh syarat rukun haji itu dengan baik dan benar, maka hajinya sah. Tapi kalau sudah besar nanti masih wajib haji lagi kalau dia mampu. Nah ini teman-teman, kita akan bahas dulu ya rukun-rukun dalam haji. Ternyata rukun dalam haji itu ada 6. Yang pertama itu kan ada ihram, wukuf, terus ada tawaf, terus ada sa'i, terus ada tahallul, dan yang keenam kan tertib. Nah kita bahas satu persatu dulu ya. Nah yang pertama ihram. Siapa yang mau tanya tentang ihram? Ya, aku baca. Ihram jadi Wajib aja. kalau ihram itu harus pakai pakaian yang warnanya putih. Kalau misalnya pakaiannya nggak berwarna putih itu gimana? Yang bisa dulu kan kurang tepat ya Mbak Nadia. Sebenarnya itu hukumnya itu boleh atau namun jadi itu lebih diutamakan yang warna putih. Untuk yang ada pertanyaan lagi untuk ihram? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu siapa yang mau tanya? Oke, mana sekarang? Apa maksud dari makna wukuf yang mengandung jawab wukuf dan arafah? Wukuf yang mengandung zawal, wukuf dan arafah. Zawal itu berarti itu bermakna pergeseran. Pergeseran maksudnya pergeseran dari terang ke gelap. Salah, maksudnya ke gelap dari terang ke gelap. Sebagaimana ketika matahari terbenam jika pada waktu tentang hari. Maksudnya itu manusia terbenam menuju ke alam akhiratnya, namun kegelapan ini sesungguhnya terang karena hakikat hidup seorang manusia kan terang gitu ya. Nah, jamaah haji itu harus memaknai hidup ini bergerak dari alam dunia ke alam akhirat. Ya pasti kan kita semua kan akan berpindah ke alam yang lain ya. Nah, yang kedua itu wukuf, itu artinya kebulatan tekad kita untuk memutus semua keburukan dalam haji.
jembatan untuk memutus pikiran kita tentang keburukan yang pernah kita pikirkan atau yang pernah kita lakukan. Selanjutnya itu yang sedangkan yang Arafah itu artinya sadar dan tahu akan hakikat hidup bahwa dunia adalah jembatan kehidupan yang kekal di akhirat. Jadi kita harus sadar bahwa hakikat hidup bahwa di dunia itu merupakan jembatan kita nanti kalau kita menuju ke akhirat nanti. Nah, Mas Askar. Oke, selanjutnya itu tawas. Siapa mata tawaf? Nah, dengan tawaf ketika kita sedang tawaf, tapi di tengah-tengah tawaf itu kita merasakan ingin buang air besar atau ingin kentut atau pipis dan sebagainya. Apakah tawaf itu harus diulangi lagi atau tinggal meneruskan hubungannya? Ada yang mau jawab dulu? Kayaknya kok tetap berhenti dan nggak bisa diulangi lagi. Hubungan apa ini? Oh, itu kurang tepat ya. Jadi jawabannya itu gini kan, apa itu buang air besar, kentut dan pipis itu kan termasuk ke dalam hadas yang kecil ya kan ya. Jika di tengah-tengah tawaf mendapatkan hadas kecil, semisal kayak buang air, terus kentut, terus pipis itu, maka itu kan hadas yang kecil ini kan bisa disucikan dengan berwudu. Jadi kita bisa ambil wudu dan kemudian bisa meneruskan lagi, jadi tidak berhenti. Paham Mbak Tika? Iya. Yang lain paham kan? Oke, selanjutnya yang sa'i. Bagaimana kalau seandainya saya lupa di tangan saat melakukan sa'i? Lalu apa yang harus saya lakukan? Coba dulu. Kemudian itu kata yang harus dilakukan yaitu mengulangi lagi dari awal Dari awalnya itu langsung apa tahun depan? tahun depan. Oh, jadi gini kurang ya. Jawabannya itu gini kan. Sebagaimana hukum kalau saya lupa hitungan saat melakukan sa'i, ya kan? Berjalan dari Bukit Safa ke Marwah, maka perjalanan kan dengan hitungan yang ganjil 7 kan. Sebaliknya, perjalanan dari Bukit Marwah ke Safa dapat dipastikan hitungannya genap. Maka yang kita pilih adalah yang terendah. Berarti kita ambil yang genap dulu. Berarti kalau di Marwah berarti kan Marwah ke Safa. Berarti yang Safa kan yang digenap, berarti kita tambahin 1 ke Marwah biar jadi ganjil. Inilah dasar pengambilan hukum yang prinsip ihtiyat atau kehati-hatian. Jadi kita harus berhati-hati ketika sa'i biar gak lupa. Paham ya teman-teman ya? Ya. Oke teman-teman, kita tadi sudah diterangkan oleh Pak Guru. Kita akan membahas tentang wajib haji. Wajib haji itu ada 7. Yang pertama itu berihram sesuai miqat. Yang kedua bermalam di Musdalifah. 3 bermalam di Mina. 4 melontar jumrah Aqabah. 5 melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah. 6 menjauhkan diri dari muharramat, barang-barang yang haram. Yang 7 adalah tawaf wada. Setelah wajib haji ada sunnah haji. Sunnah haji ada 3. Yang satu adalah membaca talbiyah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pemimpin. Kedua adalah tawaf qudum. Yang ketiga adalah membaca sholawat dan doa setelah bacaan talbiyah. Dan di sini ada pertanyaan. Terus memfokuskan diri pada saat yang hanya fokus kepada Allah. Jadi untuk mengingat kita berbeda dengan terus hanya fokus kepada Allah. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu haji arba'in itu apa? Setahu saya itu ibadah haji yang disertai dengan sholat fardu di Masjid Nabawi Madinah tanpa terputus. Ya itu bisa. Haji arba'in itu haji yang biasanya dilakukan orang-orang Indonesia di Madinah. Biasanya itu haji arba'in itu disertai dengan sholat fardu setiap 40 kali di Masjid Nabawi Madinah tanpa terputus-putus. Ibadah ini sering dikerjakan pada pelaksanaannya setidak-tidaknya
belum haji selama 8 atau 9 hari. Dan dengan perhitungan total berarti 8 kali 5. Totalnya adalah 40 hari. Mencukupi jumlah kali sholat wajib dan taat. Ada lagi? Oke, terima kasih. Setelah melakukan diskusi dengan kelompok ahli, maka sekarang saya mohon satu orang untuk membacakan hasil diskusinya hari ini. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 4. Saya tunjuk saja ya, yaitu dari kelompok 3, Mbak Murid, silakan sampaikan poin-poin penting yang dibahas dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menyampaikan hasil dari diskusi dengan kelompok saya tentang rukun dalam haji. Rukun dalam haji itu kan ada enam. Yang pertama adalah ihram. Tadi di kelompok saya ada yang bertanya tentang bagaimana hukum memakai pakaian ihram selain putih. Jawabannya itu ya, hukumnya boleh, namun makruh. Tetap dianjurkan yang putih saja. Teman-teman. Yang kedua adalah wukuf. Tadi teman saya juga ada yang bertanya, apakah maksud dari makna wukuf yang mengandung zawal, wukuf dan arafah? Jadi jawabannya seperti ini. Zawal itu bermakna pergeseran dari terang ke gelap, sebagaimana ketika matahari terbenam pada petang hari. Maksudnya itu manusia terbenam menuju alam akhiratnya, menuju gelap, namun kegelapan ini sesungguhnya terang, karena hakikat hidup itu adalah di akhirat. Jemaah haji harus memaknai hidup ini bergerak dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, untuk wukuf artinya adalah kebulatan tekad untuk memutus semua keburukan dalam hati, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga itu ada arwah, artinya itu sadar dan tahu akan hakikat hidup, bahwa dunia adalah jembatan kita, jembatan menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Untuk rukun haji yang ketiga itu ada tawaf. Tadi pertanyaan dari Mbak Nikan, ketika tengah-tengah tawaf buang air besar, kentut, pipis dan sebagainya, apakah tawafnya diulang lagi atau tetap meneruskan hitungannya? Itu jadi jawabannya itu gini. Jika di tengah-tengah tawaf mendapatkan hadas kecil, semisal kayak buang air, kentut, pipis dan lainnya itu, maka tinggal ambil wudhu saja, karena hadas kecil ini kan penyuciannya itu dengan mengambil air wudhu. Dan kemudian bisa meneruskan hitungan tawafnya tadi. Yang keempat itu adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Tadi ada salah satu pertanyaan itu, bagaimana hukumnya kalau saya lupa hitungan saat melakukan sa'i? Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya itu berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah, maka perjalanan itu adalah hitungan ganjil. Sebaliknya, perjalanan dari Marwah ke bukit Safa dapat dipastikan hitungan yang benar. Maka kita pilih hitungan yang paling rendah, yaitu pada bukit Marwah ke bukit Safa. Inilah dasar pengambilan hukum dengan prinsip ihtiyat atau kehati-hatian. Jadi kita kalau lagi melakukan sa'i itu harus hati-hati, teliti dalam hitungan-hitungan kita. Yang kelima itu tahalul. Selanjutnya kita akan bahas tentang tertib. Tertibkan tadi berarti kita dalam menjalankan rukun-rukun haji itu harus tertib dari ihram, wukuf, kemudian tawaf, sa'i, tahalul. Itu harus urut dari dengan kata-kata syok. Ya, terima kasih. Karena dia bisa mengambil kesimpulan dari awal sampai akhir, maka insya Allah nanti akan saya beri hadiah khusus untuk dia, yaitu nilainya akan saya tambahi. Ikuti komando saya, semuanya tepuk tunggal, tepuk dua, tangan. Silakan dari sini nanti kembali ke tempat semula karena akan saya akan tes tertulis. Silakan kembali.
Silakan dikerjakan sesuai yang kalian pelajari barusan. Gak usah melihat temannya, kerjakan sendiri-sendiri saja. Oke, setelah selesai nanti dikumpulkan di depan semuanya. Setelah selesai nanti setelah 10 menit kalian mengerjakan nanti dikumpulkan di depan. Oke. Silakan dikumpulkan masing-masing kerjanya di depan. Kumpulkan. Kasih nama, jangan lupa namanya masing-masing. Dikasih nama lengkapnya. Bulan depan. Setelah selesai mengerjakan harapan saya ke depan untuk minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai umrah itu apa, definisinya apa yang melegalkan dengan umrah, terus syarat wajib rukun sama apa tidak, nanti kita bahas di minggu depan. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.